Ya Tuhan, betapa besar kasih-Mu atas dunia fana ini, sehingga anak-Mu yang tunggal pun Engkau berikan untuk menebus dosa-dosa manusia. Betapa mulia kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami yang penuh dosa ini beroleh pengharapan hidup yang kekal. Mewakili unsur Pemko Medan, Bapak Henry John Hutagalung S. Kami persilakan dengan hormat. Pak Kolonel Penerbang Chandra Sihaan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Kami persilakan Bapak dengan hormat. Bapak Ketua Panitia Natal, Bapak Pendeta Johnson Lasing FDH. Kami persilakan dengan hormat. Kami undang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Menjadi tanda dan peringatan bagi bersyukurnya hati kita akan penebusan kita. Bersyukurnya hati kita akan persatuan umat beriman. Dalam doa Yesus itu, semoga mereka bersatu sebagaimana Engkau Bapa ada dalam aku dalam Engkau. Semoga mereka bersatu dalam kita. Serta pula kita harus menggarisbawahi subtema dari perayaan Natal ini, yakni supaya bersama dengan gereja-gereja Kristen, baik kehidupan masyarakat maupun kenegaraan, dalam mengupayakan kesejahteraan jasmani dan rohani semakin kondusif dan berhasil guna. Mari sejenak
kita pergi ke Bethlehem. Tatkala lagu itu dinyanyikan malam kudus, dan sesudah itu Kristus disembah oleh raja, yaitu Melkior, Baltasar, dan Kaspar itu. Bayangkan sejenak, mereka itu adalah raja-raja dari Ethiopia, dari Saudi Arabia, dan Mesir. Pekerjaan mereka sehari-hari adalah berperang satu sama lain. Pada saat Kristus datang, tiga keajaiban itu menjadi kenyataan. Pertama, ketiga raja Majus ini meletakkan segala senjata. Mereka mengambil mazmur dan kemeyan untuk dipersembahkan kepada raja yang hadir itu. Lupa mereka bahwa dahulu mereka adu jotos. Tapi mereka dipersatukan oleh raja yang datang itu. Maka di sana terwujud persatuan yang tak dapat dibayangkan oleh manusia. Dan persatuan itu menyerap sampai ke sumsum manusia. Ditambah pula dengan lagu malam sunyi-sunyi senyap. Maka seluruh damai sejahtera atau perdamaian lestari itu meresap sampai ke sumsum hati manusia. Inilah damai yang tak dapat diberikan oleh dunia. Inilah damai yang diberikan oleh Tuhan dan tak seorang dapat mencabutnya dari kita. Kelahiran Tuhan Yesus ialah rasa bebas, rasa bergembira, kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, dan damai bagi manusia yang berkenan kepadanya. Inilah karunia terbesar bahwa seluruh umat manusia sebagaimana telah dibenarkan dalam iman kita. Kita telah berdosa dan jatuh dalam dosa Adam, dan kita semua terhukum bagi Allah. Tetapi kedatangan Kristus yang dikumandangkan oleh para malaikat, damai keselamatan bagi segala bangsa. Ketiga ialah bagaimana mereka bekerja sama satu sama lain. Mereka itu saling mengulur tangan, menolong satu sama lain. Mereka tidak memperhatikan apa yang memisahkan, tetapi mereka memperhatikan lebih dulu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, let us look for what unites us than divides us. Bersama dengan damai terjadi kerukunan, terjadi kekerabatan, terjadi apa yang dikatakan dalam Pancasila kita, keakraban persaudaraan sejati. Maka malam ini seluruh keajaiban itu turun atas kita. Seluruh janji Tuhan dengan melahirkan Emmanuel Allah beserta kita, damai turun di atas bumi, persaudaraan dan keakraban turun di atas bumi, dan cinta kasih menjadi warna dunia kita ini. Saudari kekasih sekalian, marilah malam ini kita ambil menjadi titik temu dan titik tolak untuk beberapa prinsip yang kita hendak majukan ke depan. Yang pertama, kita menggarisbawahi kebebasan beragama. Karena kebebasan itulah hadiah dari Yesus menjadi manusia.
manusia. Kepada kita pun, sebelum kita mengikat kesatuan satu sama lain, mari malam ini berkata, aku Katolik tidak mau menguasai Pentakosta. Oke? Hendaklah mereka berada pada posisinya, sebab itu hak ajasinya. Tetapi nanti kita akan berbicara mengenai kesatuan kita yang tidak bisa ditolak pula. Tapi sebelumnya, mari kita menggarisbawahi, kita adalah otonom dalam gereja, dalam kelompok, dan kita sama-sama memuji Tuhan menurut cara kita masing-masing. Ini mari kita tegaskan juga dalam nuansa Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 ini. Di situ dikatakan setiap warga berhak menentukan iman dan kepercayaannya dan hidup menurut iman dan kepercayaan itu. Dengan ini kita mau berkata, saudaraku Pentakosta, jangan mau hidup cara Katolik ya. Hiduplah menurut keyakinan, menurut iman. Tetapi dengan secara negatif kita juga mau berkata, kami menolak segala pemaksaan keagamaan. Kami tidak setuju untuk bumi Indonesia. Kami tidak setuju peristiwa Cikausi, peristiwa Sampang Madura, peristiwa Bogor dengan hambatan untuk rumah ibadah dan peristiwa lain. Sebenarnya kami mau berkata, orang-orang yang tidak memberikan keduaan beragama tidak berhak hidup di bumi Indonesia. Karena Undang-Undang Dasar kita berkata, ini hak yang paling ajasi, yakni bahwa orang berhak menentukan agamanya dan orang berhak untuk hidup menurut imannya itu. Maka kalau ada orang karena agamanya, karena Ahmadiyah atau karena agama lain, maka disiksa bahkan dibunuh. Orang ini tidak berhak hidup di bumi Pancasila Indonesia. Orang ini tidak berhak hidup di bawah PBB pasal 18 yang berkata hak ajasi paling dasar adalah kebebasan beragama dan orang berhak mengganti agamanya. Itu barangkali baik kita tegaskan. Dan kalau masih ada kekuatan-kekuatan lain yang bertentangan dengan itu, marilah kita dengan sabar, tetapi juga dengan apa yang disebut bingkai-bingkai kemanusiaan dan kearifan Pancasila. Kembali kepada kebebasan dan hak hidup menurut agama masing-masing, saudaraku. Saya mau mengajak Anda di depan palungan Yesus ini. Ada orang, ada gereja yang kadang-kadang loyo. Kadang-kadang seperti tidak melihat lagi perkembangan ke masa depan. Ada juga loh di kalangan Katolik yang demikian. Sekarang mari kita janjikan di hadapan Tuhan kita Yesus yang telah datang membebaskan kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Kita hendak menerima sabdanya. Pergilah ke seluruh dunia, ajarlah insan dengan kabar gembira, dan aku beserta kamu sampai akhir zaman. Mulai yang sekarang, mari kita perbaharui semangat kita. Paus ini berkata, Paus Fransiskus ini, dosa orang Kristen zaman ini ialah karena tidak melihat lagi kegembiraan dalam kabar gembira. Dosa orang Kristen zaman ini ialah bahwa orang tidak lagi bergembira
dengan kitab suci Injil menjadi lemah dan loyo. Untuk itu sekarang di depan Kristus yang lahir, mari kita berkata, celakalah aku bila aku tidak mewartakan Injil suci. Marilah kita berkata, adalah kehormatan bagiku untuk mewartakan kabar gembira Tuhan dan untuk mewartakannya tentu dengan bingkai-bingkai kemanusiaan yang berat. Maka hendaknya malam ini menjadi malam pembangkitan semangat kita untuk tetap bersemangat, bersukacita, dan mempunyai jiwa roh keselamatan itu dalam agama dan iman kita. Tetapi sekali lagi ada 3 syarat kecil buat Pancasila untuk mewartakan ini. Pertama, kita harus bersifat berkehendak baik kepada orang. Tuhan telah berkata bahwa cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalaupun ada orang menampar pipimu sebelah kanan, berilah pipi sebelah kiri. Ini harus kita berani lakukan juga di negara Pancasila ini. Yang kedua, bahwa kita harus mengutarakan cara-cara, falsafah, dan etiket budi pekerti yang mulia dan anggun. Jangan seperti peristiwa itu, bukan? Karena dia tidak bisa menaklukkan orang lain, maka dari belakang dia menusuk orang itu dari sembunyi-sembunyi. Tidak ada kehendak buruk, yang ada hanya kehendak baik. Dan yang ketiga, cara-caranya adalah saling hormat menghormati, menghargai sesama sebagai saudara sejati, dan mengutarakan apa yang berguna bagi sesama. Kita tetap bertekun melakukannya dengan seikhlas hati. Kalau demikian, kita bersatu dan kita mempunyai pesan yang harus disampaikan kepada orang lain tanpa memaksa kelompok satu dengan dipaksa masuk kelompok lain. Kita harus bersyukur bahwa kerajaan Allah kita suci telah dibuka dengan berbagai spiritualitas, berbagai bentuk penghayatan iman itu sah dalam gereja kita. Memang kita juga pantas merayakan apa yang dikatakan dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Saudara, kita orang Kristen dilarang mendendam. Kita orang Kristen dilarang berkata buruk di bawah punggung orang. Kata begini, saudara-saudara, kita dipanggil untuk mencintai sesama dengan seperti mencintai diri sendiri. Apabila kita berbicara buruk mengenai orang di belakang punggungnya, samalah itu dengan pembunuh berdarah dingin. Samalah itu dengan orang yang utusan dan bentara iblis. Dan itulah yang membuat perang selama ini menumpahkan darah manusia. Katanya, saudara, terhadap penganut agama lain, terhadap kita semua satu sama lain, kita harus memperbaharui sikap kita untuk mencintai orang. Dan jangan, kata Sri Paus, mencintai orang dengan sebelah hati. Maka ada orang katanya mencintai dengan sebelah hati dengan berkata, memang aku cinta. Oh begini, adalah beda antara Tanjung Priok dengan Tanjung Selamat. Kalau di Tanjung Priok orang cinta kepada TKW dan TKI.
Tapi pikirannya bukan what can I do for you, tapi what can I get from you. Itulah falsafah Tanjung Priok. Tapi kalau Tanjung Selamat, bukan what can I get from you, tapi what can I do for you. Orang Kristen, kata Sri Paus, harus murni cintanya kepada sesama, bukan saja kepada orang sesama Kristen, tetapi juga kepada orang dan beragama lain. Maka saya mengarang suatu gurindam mengenai hal itu. Marilah kita menyenangkan HKBP modern. HKBP itu bukan gereja HKBP, tapi HKBP itu adalah hatiku kepadamu, bagaimana pendapat? Dan jangan sekali-kali berpikir buruk kepada sesama kita. Dan katanya jawaban yang terbaik diberikan oleh HKI, yaitu hanya kaulah idamanku. Saya mengundang kita mewujudkan ini pertama di kalangan orang Kristen. Dan saya sedang senang apabila ada berkata, hanya kami yang masuk surga, yang lain tidak. Kita beri hormat tempat, tapi kita terpanggil dengan cinta itu. Saudara, mengenai agama-agama lain, saudara, sama prinsipnya, tetapi dengan tambahan hal-hal berikut. Lalu melakukan itu sampai sekarang seputar Idul Fitri. Saya mengunjungi rumah-rumah orang Islam dan pernah aku dijemurnya di muka pintunya, tidak mau menerima. Tapi aku tetap bertekun. Dan sesudah terpaksa rupanya tuan rumah harus membuka rumahnya, aku berkata dengan seikhlas hati, selamat Hari Raya Idul Fitri Pak. Saya mohon maaf lahir dan batin. Dan terjadi ialah Bapak itu langsung merangkul saya dengan pakaian musuh. Dan dia menjadi sampai sekarang sahabat yang paling akrab. Aku yang harus mengatakan itu, uskup adalah malaikat bagiku. Dan itu sampai sekarang, kalau ada tanggal 17, ada perayaan di gubernuran dan sebagainya, selalu kita saling mencari mana uskup itu. Dan sekali saya juga terkejut waktu di Palangkaraya, saya mewakili para uskup untuk menjadi ketua komisi kerukunan antara umat beragama KWI. Tapi ada seorang bapak lengkap dengan pakaian gaya Arab Islam, lengkap. Saya pun berpakaian uskup. Lantas dia tampil ke depan dan menyapa kami semua. Saya tidak tahu berbahasa apa. Saya ini memang kurang berpendidikan, tapi aku tahu satu bahasa yang mengatasi segala bahasa. Aku mau merangkul uskup. Semua kita terdiam, aku juga terkesima. Dengan kata lain, saudara, marilah kita mencoba menyemangati diri kita dengan Yesus Kristus. Dengan istilah itu, belusukan ilahi. Bukan hanya belusukan Jokowi yang ada, tapi ada belusukan Yesus Kristus turun dari surga, datang kepada kita, dan yang dibawanya damai persaudaraan. Bolehkah kita melakukan itu kepada saudara Islam di bumi Medan ini?
kita melakukan belusukan ini, dan kita sekalilah hendaklah menjadi pewarta damai, pewarta persaudaraan sejati. Dan kalau itu telah terjadi, saudara, kita telah memberikan yang terbaik bagi bangsa. Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua KWI dan Ketua PD. Presiden berkata, bolehkah aku berharap kepada para pimpinan agama ini untuk memelihara perdamaian dan kesatuan? Saya sangka dari hati yang terdalam juga Presiden kita mau mengatakan itu di sini sekarang. Dan kalau kita mau buat subtema, mau bersaudara, berdamai, membantu pemerintah, saya sangka di sana satu titik yang sungguh-sungguh, saudara, ini adalah milik Kristen. Dan itulah utangnya juga. Agama lain kurang menekankan persaudaraan, cinta kasih, keakraban. Ini adalah milik khas Kristen. Apakah kita tidak mau memberikan itu? Maka ada Kapolres Deli Serdang. Saya terkesima dan teringat kata-kata persaudaraan sejati, kata. Maka saya mohon, kalau tidak bisa mencintai satu sama lain dan membuat damai, sekurang-kurangnya janganlah membenci. Kalau kita tidak bisa membuat wajah yang ceria kepada teman, sekurang-kurangnya janganlah cemberut. Kalau kita tidak bisa mendatangkan perdamaian satu sama lain, janganlah kita menjadi sumber pertentangan, perkelahian, gontok-gontokan. Dan mungkin saya teringat sekarang, saudara, penyakit bangsa ini ada 3 besar. Dan kita bertanya, dapat apa kita buat? Yang pertama penyakitnya adalah korupsi. Yang kedua penyakitnya adalah pornografi, esek-esek, dan hiburan dangkal. Yang ketiga dosanya adalah kekerasan sampai kepada terorisme. Inilah dosa asal bangsa kita sekarang. Saya bertanya, apa yang dapat kita buat serba segitu? Dan saya ingin supaya Natal ini juga menjadi titik tolak. Mengatasi hal itu mungkin tidak langsung, mungkin tidak seperti membalik tangan. Tetapi mari kita renungkan sejenak. Kristus datang ke dunia. Jadi yang hendak kita lakukan sekarang, tanda keesaan gereja, tidak mau menguasai satu sama lain di depan palungan Yesus, di depan Allah Bapa, di depan Roh Kudus. Kita mau sama-sama berdoa Bapa Kami. Dan menurut versi masing-masing, karena Katolik beda sedikit dengan Protestan. Sama-sama, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Terima bantuan sosial oleh Wali Kota Medan bersama Akulia dan kami juga mau
Sihota. Joshua Sihota. Ya dari Mimpi apa kamu ketemu Pak Wali? Adik dari mana? Dari baik, silakan Pak Wali Kota didampingi Ketua Umum BKG dan Ketua Panitia. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Sihota. Yes. Selamat buat Adi Sihota. Silakan langsung diserahkan kalau Langsung dia dia bilang bisa bisa. dibawa. Oh. Kekuatannya. Ya. Oke, Mosna sudah harapan kita. Ya. Yang utama. Tapi tidak apa-apa, Pak.